Penguasa Kuil Surgawi. Bab 145. Pada hari ini, di medan perang di luar wilayah yang dipenuhi asap, 10 prajurit Dewa Perang Kuil Surgawi melintasi sebagian besar medan perang di luar wilayah dan berkumpul ke arah Yanjing, Kerajaan Naga, dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan Anda harus tahu bahwa belum lama ini penguasa Kuil Surgawi membantai orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang di luar wilayah. Oleh karena itu, pada saat ini, pergerakan yang tidak biasa dari 10 dewa perang di kuil surga segera menarik perhatian yang kuat dari semua kekuatan di medan perang di luar wilayah. Di benteng rahasia kuil Tianshan, sosok Lu dan Mi muncul di layar komputer Qiannian. Lu bertanya pada Qiannian, mengapa penguasa istana merekrut 10 dewa perang untuk pergi ke Yanjing, Kerajaan Naga? Qiannian berkata, pergi dan jaga keluarga Tang di Yanjing. Keluarga Tang sedang mengalami bencana, dan sekarang penguasa istana ada urusan di Tianhai dan tidak bisa pergi ke utara untuk waktu yang singkat. Setelah Qiannian selesai berbicara, saat berikutnya, Raja Mietian di layar juga berkata, bagaimana kalau kita pergi ke Kerajaan Naga lagi? Qiannian mengerutkan kening dan berkata, tidak. Kalian berdua, Zan dan An, sebagai kekuatan terkuat di bawah penguasa istana, tugasmu sekarang adalah dengan cepat menerobos ke tingkat kaisar. Mungkinkah setiap kali ada pertempuran, di sana masih apakah kamu ingin Tuan Istana datang ke sini secara langsung? Kalian berempat pecundang. Cepat menerobos. Karena Tuan Istana tidak mengatakan apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Setelah Qiannian selesai berbicara, dia menutup komunikasi. Kepribadian Qiannian telah berubah sejak terakhir kali Xiao Tian secara pribadi datang ke medan perang di luar wilayah. Baru-baru ini, dia juga berlatih mati-matian, ingin menjadi lebih kuat, menerobos ke level Raja Surgawi, dan secara resmi melangkah ke ranah Raja Surgawi. Raja Surgawi. Ke bidang itu. Tetapi level Raja Surgawi terlalu sulit, dan dia tidak bisa menembusnya untuk sementara waktu. Tetapi dia juga memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa itu sudah dekat, dia merasa itu sudah dekat. Tepat setelah dia menutup komunikasi, sosok berjubah muncul dalam kegelapan di belakangnya. Setelah sosok itu muncul, dia berkata dengan tenang kepada Qiannian, keluarga Tang di Yanjing sangat berarti bagi Tuan Istana. Benar sekali. Keluarga lain dari penguasa istana, jadi tidak ada kesalahan, dan 5 harimau, naga tersembunyi di Kerajaan Naga Yanjing bahkan memiliki banyak keluarga bangsawan sejati yang telah diwariskan selama lebih dari 100 tahun. Raja Surgawi berada pada titik kritis untuk kemajuan. Kalau begitu izinkan saya, orang tua, pergi ke sana. Anda dapat mengatur rute untuk saya dan saya akan sampai di sana malam ini. Qiannian kaget saat mendengar ini. Orang tua ini sangat misterius. Dia bahkan tidak tahu kekuatan macam apa orang tua ini. Dia hanya mengenal lelaki tua ini. Xiao Tians memintanya untuk dengan hormat memanggilnya Tuan Xing. Tuan Xing diselamatkan oleh Xiao Tians dari situasi putus asa di medan perang di luar wilayah 3 tahun lalu. Ketika Tuan Xing berkelahi dengan orang lain, dia terluka parah dan sekarat. Xiao Tianslah yang menyelamatkannya dengan segala cara dan membawanya ke kuil surga. Dalam 3 tahun terakhir, Tuan Xing telah tinggal di Departemen Intelijen dari kuil surga untuk memulihkan diri. Tersembunyi di sini. Tapi sekarang dia pergi ke Yanjing. Mata indah berwajah seribu sedikit berkerut, menatap Tuan Xing, dan berkata perlahan, Tuan Xing. Apakah luka Anda sudah sembuh? Tuan dengan kekuatan setingkat kaisar, jika cederanya menjadi bumerang, bahkan jika saya bertemu Long San Guo di Yanjing, saya tidak akan takut, jadi paling tepat bagi saya untuk pergi, bukan? Xing. Tuan Xing, terima kasih, terima kasih. Qiannian menarik napas dalam-dalam, membungkuk kepada Tuan Xing, dan mengucapkan terima kasih. Seluruh tubuh Tuan Xing, termasuk kepalanya, disembunyikan dalam jubah hitam. Dia tidak terlihat di kuil surga selama 3 tahun, tetapi selama 3 tahun ini, tidak ada seorang pun kecuali Xiao Tians yang melihat wajah aslinya. Qiannian tidak pernah sembarangan melakukan apapun, dan dengan cepat mengatur rute tercepat bagi Tuan Xing untuk mencapai Yanjing, Kerajaan Naga, malam ini. Qiannian menyerahkan ponsel khusus kepada Tuan Xing dan membungkuk lagi. Tuan Xing tersenyum, dan tawa pun datang, untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Kemudian tubuh Tuan Xing menghilang ke dalam bayang-bayang di belakang. Jadi malam itu, semua kekuatan di medan perang di luar wilayah tidak mengetahui bahwa orang-orang yang dikirim ke Kerajaan Naga dari kuil Tianshan juga menyembunyikan keberadaan yang menakutkan, seseorang yang dapat menahan negara-negara berperang naga pada saat kritis sudah lewat. Dan saat pasukan elit kuil Tianshan berkumpul menuju Yanjing, Xiao Zantian,
yang telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, juga keluar dari markas rahasia Departemen Perang Kerajaan Naga di Teater Timur. Medan perang ekstrateritorial di tubuhnya naik. Ada banyak sekali. Selama misi ini, dia telah berada di garis antara hidup dan mati berkali-kali, dan dia telah belajar banyak. Pada saat ini, aura di tubuhnya secara samar-samar akan menembus ke tingkat raja yang sebenarnya. Ya, dia adalah raja setengah langkah atau raja sejati. Aura di tubuh Xiao Zhantian semakin kuat setiap saat, dan bocor keluar. Ini tandanya dia akan segera dipromosikan. Promosinya akan resmi pada saat berikutnya, atau dalam beberapa hari. Xiao Zhantian berjalan keluar, menghirup udara medan perang di luar wilayah, merasa sangat emosional di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Haha, aku tidak menyangka pada akhirnya, ketika aku hendak mundur, aku akan menerobos." Faktanya, Xiao Zhantian juga memahami bahwa setelah bertahun-tahun duduk di medan perang di luar wilayah, dia sudah mengumpulkan cukup banyak. Dia hanya kurang memahami sedikit pun, dan setengah bulan yang lalu, ketika dia berada di garis antara hidup dan mati, dia melihat penguasa kuil surgawi mengejar kaisar lain, dan saat penguasa kuil surgawi mengambil tindakan, dia mengerti dengan jelas. Dia tahu bahwa dia bisa melangkah ke alam surga. Sudah waktunya untuk kembali ke Yanjing. Aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Bayangkan saja cucuku pasti sudah dewasa. Aku ingin kembali menemuinya. Aku sangat tidak kompeten sebagai seorang kakek. Untuk kerajaan naga Departemen Perang, aku sudah menyerah terlalu banyak. Jangan khawatir, cucu, kali ini kakek akan mendukungmu ketika dia kembali. Aku akan membantumu membuat keluarga Xiao lebih besar. Xiao Zhantian berpikir dengan beberapa pemikiran yang rumit. Ketika dia meninggalkan kerajaan naga pergi keluar wilayah itu beberapa tahun yang lalu, dia melakukan misi yang benar-benar rahasia, jadi dia memutuskan semua kontak dengan keluarga Xiao di Yanjing dan mencurahkan seluruh energinya untuk misi tersebut. Dan sekarang dia telah mencapai kesempurnaan, saatnya untuk mundur. Tentu saja, Xiao Tians tidak tahu apa yang terjadi di medan perang di luar wilayah. Dia juga tidak tahu bahwa Xiao Zhantian akan kembali ke Yanjing dalam beberapa hari. Saat ini, dia baru saja selesai berbicara dengan Qian Mian di telepon. Apakah Tuan Xiao Tians bergumam setelah memutuskan sambungan telepon? Baiklah, saudaraku, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Tang. Tian Yi dan yang lainnya sudah bergegas ke sana. 4 Raja Surgawi juga telah menerima kabar tersebut. Jika klan tersembunyi di Yanjing benar-benar berani mengambil tindakan kali ini, kalau begitu bunuh mereka. Tian Yi juga berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak peduli dengan tikus yang bersembunyi di kegelapan di Yanjing. 1 keluar untuk membunuh 1, 2 keluar untuk membunuh sepasang. Saat ini Tianshan keluar, berjalan di belakang Xiao Tians dan berkata, "Saudaraku, Nona Tang sudah bangun." Xiao Tians sedikit bingung. Cedera Tang Mei membuat Tang Mei tidak bisa bangun secepat ini. Di dalam kamar, Tang Mei sangat bersemangat ketika dia bangun. Dia belum mati, dan Xiao Tians ada di sini. Saat berikutnya pintu terbuka dan Xiao Tians masuk, air mata Tang Mei jatuh lagi. Dia memandang Xiao Tians dengan tatapan rumit dan berteriak, "Saudaraku, sesuatu terjadi pada keluarga Tang, kamu." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya baru saja mengetahuinya. Xiao Mei, mohon istirahatlah dengan tenang dan pulih. Saya telah mengirim orang ke Yanjing. Masih ada yang harus saya lakukan di sini. Pada Rabu pagi, saya akan kembali ke Yanjing bersamamu." Setelah mendengar ini, Xiao Mei merasa sedikit tergerak di dalam hatinya, tetapi kemudian dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata yang sangat cemas, "Tidak, tidak, saudara, segera hubungi orang-orang yang dikirim kembali. Hubungi mereka kembali dengan cepat. Ada 2 rumor di keluarga Huang. Dia menghormati Dewa Perang, dan dia juga pria setingkat Dewa Perang, saudaraku." Sebelum Xiao Mei selesai berbicara, Xiao Tians menyelanya dengan senyuman dan berkata, "Tidak apa-apa, mereka hanya ada 2. Saya mengirim 10 Dewa Perang Puncak ke sana. Mereka mungkin akan tiba malam ini, jadi Anda tidak perlu khawatir." Mata Xiao Mei langsung melebar, dia memandang Xiao Tians dengan tidak percaya dan bertanya, "Saudaraku, maksudmu 10? 10 Dewa Perang Puncak? Kamu, bukankah kamu juga Dewa Perang awal?" "Haha, tahap awal Dewa Perang. Nona Tang, Anda mungkin salah dengar, atau rumor yang Anda dengar di Yanjing tidak benar. Kakak tertua saya bukanlah Dewa Perang. Dia jauh lebih kuat dari Dewa Perang. Dia sekarang adalah Departemen Perang Kerajaan Naga. Komandan ke-7,
dengan lebih dari selusin prajurit tingkat Dewa Perang di bawah komandonya. Tianyi berkata kepada Tang Mei sambil tersenyum. Apa? Ini, saudaraku. Apakah saudaraku adalah prajurit tingkat Raja Surgawi? Hanya prajurit tingkat Raja Surgawi yang memenuhi syarat untuk menjadi komandan Departemen Perang. Saudaraku, apakah kamu benar-benar seorang Raja Surgawi prajurit tingkat, bukan Dewa Perang? Tang Mei menatap Xiao Tianzi dengan mata terbelalak, karena masalah ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon, ini terkait dengan hidup dan mati keluarga Tang. Xiao Tianzi tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Yah, itu benar, Xiao Mei, apakah aku sudah berbohong padamu sejak kamu masih kecil? Jadi jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada Yanjing." Saat Xiao Tianzi berbicara, matanya menjadi dingin, dan dia menyipitkan matanya dan berkata perlahan, "Lagi pula, keluarga Tang. Itu adalah rumah ibuku. Itu juga rumahku. Siapa yang berani menyentuh? Aku akan memastikan tubuhnya dimusnahkan." Saat Xiao Tianzi berbicara, dia tiba-tiba memancarkan kekuatan yang jauh melampaui level Dewa Perang. Tang Mei mempercayainya sekarang. Dia telah tinggal di Yanjing dan dia telah melihat banyak sekali prajurit tingkat Dewa Perang. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang jarang terjadi di luar, tetapi mereka masih dapat dilihat di Yanjing. Sebagian besar Dewa Perang di Kerajaan Naga berada di markas besar Departemen Perang Yanjing, berfungsi sebagai kekuatan bergerak pusat untuk mendukung semua pihak. Kapan saja. Di saat yang sama, dia juga mempertahankan ibu kota. Pada saat ini, Tang Mei memandang Xiao Tianzi, yang begitu kuat. Air mata kembali jatuh dari sudut matanya. Dia memikirkan ibu Xiao Tianzi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Bibi Tang, apakah kamu melihatnya? Tuan muda telah menjadi raja. Dia telah menjadi raja. Kamu tidak kecewa, dia telah menjadi raja surga." Bab 146. Pada pukul 7 malam, Gao Weiwei, yang bergegas kembali dari Junlin, berlari ke sisi Xiao Tianzi dengan ekspresi cemas di wajahnya. Melihat Tang Mei, yang sedang berbaring di tempat tidur, pucat dan penuh luka, dia tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya. Ketika dia menelepon Xiao Tianzi sebelumnya, Xiao Tianzi memberitahunya tentang hal ini. Ketika dia tiba, dia melihat pemandangan ini. Gao Weiwei hampir menangis. Dia tidak pernah bisa membayangkan gadis bernama Tang Mei, yang beberapa tahun lebih muda darinya, melakukan perjalanan 3.000 mil dari Yanjing untuk menemukan Xiao Tianzi. Tapi Tang Mei, yang menerima infus di tempat tidur, tersenyum. Dia terkejut saat melihat Gao Weiwei yang sangat cantik. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Gao Weiwei, "Kakak ipar, kamu sangat cantik. Kamu dan saudara laki-lakiku adalah pasangan yang sempurna." Gao Weiwei buru-buru duduk di samping tempat tidurnya dan berkata, "Xiao Mei, aku mendengar dari Tianzi tentang masalahmu. Setelah kamu selesai memasukkan botol cairan ini, kamu bisa pergi ke rumahku. Orang tuaku ada di rumah, dan mereka akan menjagamu." Petik 2. Xiao Mei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kakak ipar, aku khawatir aku tidak terbiasa. Aku sudah terbiasa sendirian selama ini. Kakak ipar, aku tidak akan mengganggumu dan saudaraku. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja." Tang Mei tersenyum pada Gao Weiwei. Ketika Tang Yun, ibu Xiao Tianzi, masih hidup, keinginan terbesarnya adalah melihat putranya menikah, tetapi dia tidak pernah melihatnya sampai kematiannya. Sekarang Xiao Tianzi sudah menikah, dan istrinya sangat cantik. Xiao Mei juga bisa merasakan bahwa Gao Weiwei sangat baik. Jadi dia memandang Gao Weiwei dengan sedikit kerumitan. Xiao Tianzi mundur diam-diam, meninggalkan Gao Weiwei dan Xiao Mei mengobrol sendirian sebentar. Larut malam, Xiao Tianzi berdiri di balkon sambil merokok. Tuan Xing dan 10 dewa perang bergegas menuju keluarga Tang di Yanjing. Terutama Tuan Xing. Faktanya, Xiao Tianzi sendiri tidak tahu banyak tentang kekuatan Tuan Xing di masa kejayaannya. Tapi singkatnya, dia sangat kuat. Orang tua itu juga orang yang punya cerita. Dan dia juga orang kuat di Kerajaan Naga. "Tuan, jika Anda membantu saya kali ini, saya tidak akan berdiam diri ketika Anda membutuhkan waktu berikutnya." Xiao Tianzi melihat ke arah Yanjing dan bergumam di dalam hatinya. Saat berikutnya, Gao Weiwei, yang mengenakan gaun tidur berenda putih, berjalan ke arah Xiao Tianzi dan memeluk Xiao Tianzi. Setelah memeluknya beberapa saat, dia menatap Xiao Tianzi dan berkata, "Suamiku, aku tahu kamu ingin pergi ke Yanjing, silakan. Jangan khawatirkan aku. Jika kamu sedang terburu-buru, kamu bisa pergi besok." Xiao Tianzi tersenyum ketika mendengar ini dan berkata, "Tidak,
bukankah aku setuju untuk pergi ke konferensi pers Junlin bersamamu besok? Dan jangan terlalu khawatir. Aku sudah membuat pengaturan untuk Yanjing. Semuanya akan baik-baik saja. Oke, tidurlah yang nyenyak, besok kamu akan sibuk. Xiao Tians tersenyum. Ya, masalah dengan keluarga Tang di Yanjing membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi masalah tersebut telah diselesaikan dan dia bisa mengatasinya. Dan sekarang dia sudah membuat pengaturan, tidak akan ada masalah di sana. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan konferensi pers besok dan menyerahkan pihak Tianhai kepada Gao Weiwei, agar dia tidak terlalu khawatir saat pergi ke Yanjing. Baiklah. Gao Weiwei, yang berada dalam pelukan Xiao Tians, mengangguk. Malam berlalu dengan cepat, dan keesokan harinya tiba. Gao Weiwei berdandan dengan hati-hati di pagi hari, mengenakan setelan wanita dan stoking hitam, tetapi Xiao Tians tidak menyukainya. Gadis konyol ini juga menjadi protagonis hari ini, jadi dia harus berdandan cantik. Maka atas permintaan Xiao Tians, Gao Wei mengenakan gaun berenda putih dan rok hak tinggi berwarna putih, ditambah dengan kulit Gao Wei yang seputih salju, membuatnya terlihat semakin cantik. Apakah aku harus memakai ini? Bukankah itu tidak pantas? Aku hanya karyawan kecil di grup Junlin. Gao Weiwei berkata kepada Xiao Tians dengan gugup. Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Yah, cocok. Cukup cocok. Oke, ayo pergi." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, tanpa menunggu Gao Weiwei mengatakan apapun, dia menarik Gao Weiwei, yang sedang berpakaian untuk mengesankan, turun dan menuju ke atas. Lamborghini Poison yang mendominasi pergi. Tapi saat Xiao Tians menarik Gao Weiwei ke depan mobil, Gao Wei tiba-tiba berdiri diam. Ada apa? Masuk ke dalam mobil. Xiao Tians berjalan ke sisi lain, membuka pintu mobil, dan bertanya pada Gao Weiwei dengan sedikit kebingungan. Gao Weiwei menunjuk kosong ke mobil mewah di depannya dan bertanya pada Xiao Tians ini. Mobil ini milik kita. Xiao Tians sangat senang. Istrinya yang bodoh baru menyadarinya sekarang. Mobil ini telah diparkir di lantai bawah selama beberapa hari, dan Chen Shuzhen mengendarainya kembali ke rumah orang tuanya sebelumnya. Xiao Tians memandang Gao Weiwei sambil tersenyum dan berkata, "Ya, ada apa? Apakah ada masalah? Atau kamu baru mengetahuinya sekarang?" Mulut kecil seksi Gao Weiwei terbuka, dan dia menatap Xiao Tians dengan tatapan kosong dan berkata, "Tapi, sepertinya ini Lamborghini, berapa harganya, apakah mobil ini benar-benar milik kita?" Xiao Tians berkata dengan garis hitam di kepalanya, "Omong kosong, cepat masuk ke mobil. Saya telah membeli mobil ini selama lebih dari 10 hari, ibu saya telah mengendarainya berkali-kali, dan ayah saya telah mengemudikan mobil ini keluar. Menari berkali-kali di tengah malam. Kali ini, hanya kamu yang menemukannya." Gao Weiwei tercengang. Saat ini, semua pikirannya terfokus pada pekerjaan. Dia pernah melihat mobil ini sebelumnya. Tapi dia belum pernah melihat anggota keluarganya mengendarai. Dan sekarang suaminya memberitahunya bahwa mobil ini milik mereka, bagaimana mungkin dia tidak kaget? "Jadi, berapa harga mobil ini? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" Gao Weiwei menelan ludah karena terkejut dan bertanya pada Xiao Tians. Begitu dia selesai berbicara, dia tertegun lagi, membuka mulutnya lebih lebar, dan berkata kepada Xiao Tians, "Tidak, mobil ini, saya ingat, Anda mengendarainya ke Tianhai Industrial Group setengah bulan yang lalu, kan?" Xiao Tians menepuk keningnya tanpa berkata-kata, karena dia tidak ingin berurusan dengan istri cantiknya yang konyol itu lagi. "Kakak, apakah kamu baru menyadari perasaanmu sekarang?" dan bertanya. Nah, Xiao Tians sebenarnya terkejut setengah bulan yang lalu. Saat dia mengendarai mobil mewah baru untuk mencari Gao Wei bahkan tidak bertanya. "Yah, saya tidak memperhatikan hubungan itu sama sekali, dan otomatis mengabaikannya." Ketika Gao Weiwei hendak mengatakan sesuatu yang lain, Gao Xiaoying tiba-tiba muncul di belakang Gao Weiwei dalam pelukannya, membukakan pintu mobil untuknya dan berkata, kakak iparku kaya. Apakah kamu lupa bahwa kakak ipar juga berada di kota Tianhai 5 tahun yang lalu? Anda telah membuka perusahaan, Anda masih punya uang, apakah Anda perlu membuat keributan seperti itu? Oke, cepatlah." Ketika Gao Weiwei masih hendak mengatakan sesuatu, dia didorong ke dalam mobil oleh Gao Xiaoying. Xiao Tians kemudian menginjak pedal gas dan menyalakan mobil. "Kencangkan sabuk pengamanmu. Mobil ini cepat. Kita akan segera sampai di Junlin Group," kata Xiao Tians kepada Gao Weiwei di kursi pengemudi saat mengemudi.
Gao Weiwei tanpa sadar mengenakan sabuk pengamannya dan kemudian menanyakan pertanyaan ragu di dalam hatinya, suamiku, perusahaan seperti apa yang kamu buka di Tianhai 5 tahun lalu? Apakah sangat menguntungkan? Kamu bahkan mampu membeli mobil mewah seperti itu. Xiao Tians tiba-tiba memiliki garis hitam di seluruh kepalanya dan berkata, gadis kecil, siapa yang kamu anggap remeh? Jika kamu benar-benar menganggap suamimu, dia hanya akan bisa melawan dan membunuh. Tidak bisakah aku mendirikan perusahaan? Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Aku. Gao Weiwei ingin segera menjelaskan, tapi semakin dia menjelaskan, dia menjadi semakin tidak jelas. Wajah Xiao Tians menjadi gelap. Dia tidak ingin berbicara dengan istri bodoh ini lagi. Sayang, tidak ada yang bisa kulakukan, ini sangat sulit. Xiao Tians sakit kepala. Saat dia memeriksa laporan kerja Gao Wei di grup Junlin akhir-akhir ini, dia merasa Gao Wei sangat pintar. Kenapa dia selalu begitu bodoh di hadapannya? 10 menit kemudian, Xiao Tians mengerem dengan gerakan yang indah, dan Lamborghini berhenti. Saat berikutnya, Xiao Tians dan Gao Weiwei turun dari mobil. Sekarang sudah jam 9 pagi, dan ruang multimedia tempat Junlin Group mengadakan konferensi pers sudah penuh dengan orang, dan wartawan juga berdiri di luar. Suamiku, aku sedikit gugup. Gao Weiwei berbisik di telinga Xiao Tians. Xiao Tians mengencangkan tangan kecilnya dan berkata, tidak apa-apa, kamu adalah istri dari Komandan Departemen Perang Kerajaan Naga. Siapa yang berani meremehkanmu? Ayo pergi, jangan takut, aku di sini. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Gao Weiwei tidak bereaksi. Setelah beberapa saat, dia menarik Gao Weiwei masuk. Ketika Xiao Tians menarik Gao Weiwei ke tempat tersebut, seluruh ruang konferensi pers tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang besar yang mengetahui identitas Xiao Tians, seperti Wang Tianhai, Xi Tianzeng, Lu Tianxun dan lainnya, semuanya menundukkan kepala mereka dengan hormat kepada Xiao Tians dan Gao Weiwei. Adapun para eksekutif grup Junlin, mereka juga mendengar bahwa suami Gao Weiwei adalah dewa perang. Terlebih lagi, dalam beberapa hari terakhir, skandal antara Gao Weiwei dan Presiden Junlin telah tersebar luas di dalam grup. Pada saat ini, ketika suami Gao Wei, sang dewa perang, tiba, semua orang tiba-tiba bersemangat bagaimana presiden mereka dan suami Gao Wei akan bertemu nanti. Jadi orang-orang ini juga menjadi diam. Xiao Tians memiliki senyuman di wajahnya dari awal sampai akhir, dan dia menarik Gao Weiwei ke baris pertama dan duduk. Xiao Tians terlihat tenang, tapi Gao Weiwei di sebelahnya dengan gugup meraih roknya. Setelah Xiao Tians duduk, konferensi pers grup Junlin secara resmi dimulai. Di atas panggung, Ren Pingsheng, wakil presiden pertama grup Junlin, mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, selamat datang semuanya untuk menghadiri konferensi pers grup Junlin hari ini. Atas nama Tuan Xiao kami, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Dan grup Junlin kami selalu melakukan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai konferensi pers sekarang. Setelah Ren Pingsheng selesai berbicara, ada tepuk tangan meriah dari bawah. Ren Pingsheng berhenti dan berkata, kalau begitu mari kita undang Tuan Xiao, presiden grup Junlin kita, untuk naik ke panggung dan mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. Anda tidak kenal Tuan Xiao, tapi Anda semua harusnya saya pernah mendengar tentang perbuatan legendaris Tuan Xiao. 7 tahun yang lalu, Tuan Xiao mendirikan grup Junlin. Butuh 2 atau 3 tahun untuk go public. Meskipun Tuan Xiao dikhianati dan ditinggalkan 5 tahun, dan meninggalkan grup Junlin. Berdasarkan rencana, kami telah bergerak maju dan berhasil menjadi perusahaan nomor 1 di Tianhai. Sekarang Tuan Xiao kembali sebagai raja. Dia menertibkan grup Junlin lebih dari 2 bulan yang lalu dan menyediakan grup Junlin dengan panggung yang lebih luas. Mulai hari ini, mulai sekarang, grup Junlin kita akan secara resmi bersaing dengan perusahaan-perusahaan top dunia. Setelah Ren Pingsheng selesai berbicara, ratusan tokoh terkemuka di kota Tianhai yang hadir semuanya mendidih, benar-benar mendidih. Saat ini, Gao Weiwei, yang duduk di sebelah Xiao Tians, sangat gugup. Dan Xiao hanya selalu mencarinya di perusahaan akhir-akhir ini. Akankah suaminya memulai pertengkaran nanti? Apakah suamiku orang yang picik? Nah, Gao Weiwei memikirkannya, takut Xiao Tians akan menjadi impulsif nantinya, jadi dia ingin mengulurkan tangan dan memegang Xiao Tians, tetapi begitu dia mengulurkan tangan, dia menemukan bahwa Xiao Tians sudah berdiri. Detak jantung Gao Weiwei tiba-tiba meningkat. Dia segera memegang tangan Xiao Tians dan memohon, suamiku,
cepat duduk, jangan impulsif, aku salah, aku bersumpah rumor di grup Junlin itu semuanya tidak benar. Palsu, aku bersumpah, jangan impulsif, jangan impulsif. Xiao Tians tersenyum ketika mendengar ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jadi dia tersenyum dan melihat Gao Weiwei tiba-tiba mengubah suaranya dan berkata, Nona Gao, siapa yang akan membandingkan saya dengan Anda suami? Bagaimana dengan sesuatu yang lebih baik? Suara ini adalah suara Xiao Tian saat dia berpura-pura menjadi Xiao Hanye beberapa hari terakhir ini. Suamiku, kamu, suaramu, apa, bagaimana? Gao Weiwei langsung tertegun. Xiao Tian tersenyum dan berkata, haha, istri bodoh, apakah kamu ingin mengatakan bahwa suaraku sama persis dengan Xiao Hanye itu? Xiao Tian tersenyum sangat bahagia. Gao Weiwei mengangguk tanpa sadar. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam, menghela nafas, mencondongkan tubuh ke depan ke arah Gao Weiwei dan berkata, karena Xiao Hanye adalah aku, namaku sebelumnya adalah Xiao Hanye. Pada saat ini, Ren Pingsheng, yang berada di atas panggung, juga memandang Xiao Tian di depan Gao Weiwei dengan senyum masam dan berkata, Tuan Xiao, tolong cepat naik ke panggung, kami semua menunggu Anda. Petik 2. Setelah Ren Pingsheng selesai berbicara, dia tertawa keras dan berkata kepada semua orang yang hadir, semua orang menyambut kami dengan hangat, Presiden Grup Junlin kami, Tuan Xiao Tian, ada di sini. Boom! Hati Gao Weiwei dipenuhi dengan kekacauan saat ini, mulutnya terbuka lebar, dan matanya penuh rasa tidak percaya saat dia melihat pria di depannya berjalan ke atas panggung. Ren Pingsheng di atas panggung, Wang Tianhai, Lu Tianxun, Xi Tianzeng di antara penonton, serta Jiang Beichen, Long Jiu, Shen Qingtian, dan sahabatnya Shen Yuxuan, yang baru saja tiba, semuanya menghadap Xiao Tian sambil tersenyum dan bertepuk tangan. Gao Weiwei segera memahami bahwa suaminya, Xiao Tian, yang berdiri di atas panggung saat ini, sebenarnya adalah Presiden Grup Junlin. Saat berikutnya, Gao Weiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bertanya pada Xiao Tian dengan tidak percaya, suamiku, apakah itu wajahmu? Xiao Tian mengambil topeng dari sakunya dan menaruhnya di wajahnya. Suaranya berubah lagi, dan dia tersenyum pada Gao Weiwei dan bertanya, istri bodoh, tahukah kamu sekarang? Gao Weiwei benar-benar tercengang. Dia tidak pernah mengira bahwa Xiao Tian adalah Presiden Junlin. Kemudian Xiao Tian melepas topeng di wajahnya lagi, memperlihatkan wajah aslinya, dan berkata kepada Gao Weiwei, gadis kecil, tunggu. Kamu berani mengatakan bahwa pria lain sebaik suamimu, kamu sudah selesai. Boom! Ketika Xiao Tian tertinggal, semua eksekutif grup Junlin yang hadir, serta orang-orang besar dari semua lapisan masyarakat di kota Tianhai yang tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Presiden Grup Junlin, semuanya kaget dan gila saat ini. Bersambung.